Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum di bawah Mahfud MD Official yang selalu menayangkan podcast Terus Terang. Penanya berikutnya dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum untuk bulan Ramadan ini adalah Saudara Abdul Wahid. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Pak Mahfud yang saya hormati, saya ingin bertanya. Di berbagai kesempatan Bapak sering menyampaikan cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Apakah hal ini benar, Pak? Bukankah cinta tanah air sendiri itu memang fitrah atau naluri semua manusia? Jadi baik mereka beriman atau ateis bahkan tidak percaya Tuhan, ya mereka pasti mencintai tanah air mereka sendiri. Kalau begitu, apa dan di mana tepatnya aspek keimanan dalam mencintai tanah air kita? Nah, terus bagaimana juga dengan sahabat-sahabat yang belakangan ini memviralkan tagar kabur aja dulu? Apa ya mereka kurang cinta tanah air dan karenanya imannya kurang afdol? Kalau betul mereka minggat, ya mungkin mereka hanya ingin menjaga kewarasan akal ya. Karena agama kan memang memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan atau kewarasan akal kita kan. Ya, mereka mungkin susah hidup waras di negeri yang bukan hanya kebenaran dan kesalahan yang susah dibedakan, tapi juga pertamak dan pertalit sulit dibedakan. Terima kasih Pak Mahfud, salam sehat, sejahtera selalu. Baik, Saudara Abdul Wahid, memang sering orang bertanya, kata hubbul waton minal iman, itu dari mana asalnya? Cinta tanah air itu bagian dari iman. Padahal kalau kita tahu hadis sahihnya itu rukun iman kan ada 6 ya, arkanul iman sittah gitu ya, rukun iman tuh ada 6. Nah di situ tidak ada cinta tanah air. Rukun iman tuh percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Nabiullah, kepada kitabullah ya, kepada hari akhir dan kepada takdir gitu. Itu rukun iman. Tetapi di dalam iman itu kan harus memancarkan perilaku. Tidak ada orang beriman itu tidak akan berperilaku. Perilakunya apa? Melaksanakan perintah kepada Allah. Nah dalam hal ini mencintai tanah air itu bagian dari iman. Maksudnya adalah cinta tanah air itu agar bisa melaksanakan rukun iman, ya, yaitu beribadah kepada Allah. Nah kalau kita punya tanah air, itu harus dicintai karena di tanah air itulah kita bisa melaksanakan keimanan kepada Allah. Kalau kita tidak punya tanah air, maka ya harus punya tanah air agar kita bisa beriman kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Maka di dalam kaidah ushul fiqh itu dikatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika satu kewajiban, jika perintah Allah itu tidak bisa kamu laksanakan kecuali kamu memiliki sesuatu yang menjadi syaratnya, maka memiliki sesuatu itu sama wajibnya dengan melaksanakan perintah Allah, dengan melaksanakan implementasi keimanan kepada Allah. Oleh sebab itu kalau kita baru bisa melaksanakan perintah Allah demi iman, itu harus punya tanah air, maka kita harus punya tanah air. Itulah yang dimaksud bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Di dalam hadis disebut bahwa iman itu ada 77 cabang ya. Yang paling tinggi itu mengucapkan kalimat tauhid dengan sebutan kata ini wa adnaha imatatul ada anit thoriq. Jadi ada 77. Nah, itu cabang-cabangnya mungkin ada subcabang lagi, termasuk al-haya minal iman, malu dari itu bagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, termasuk cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Justru karena fitrah seperti saudara katakan tadi, maka kita harus cinta tanah air yang inklusif ya, inklusif. Mencintai tanah airnya sendiri
agar tanah air tetap terjaga, merdeka, maju, dan kita bisa beribadah, beramal, berbuat baik kepada manusia siapapun di dalamnya. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengatakan mungkin agak aneh. Begini, meskipun Anda orang Islam, Anda tidak harus mencintai tanah airnya orang Saudi Arabia karena misalnya Saudi Arabia itu tempat lahirnya Islam. Enggak, orang Indonesia ya tetap orang Indonesia, tapi tetap mencintai tanah airnya, ya. Tanah airnya sendiri yang juga diberikan oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud soal tagar kabur aja dulu, itu saya kira tidak ada konteksnya dengan cinta tanah air secara langsung. Itu semacam reaksi politik untuk mengatakan jika pemerintah kita sendiri misalnya, atau jika di negara sendiri kita tidak bisa hidup layak, ya kabur aja dulu dah. Tetapi dia tetap mencintai tanah air. Kan banyak orang di luar negeri yang tetap cinta tanah air. Sehingga meskipun kita pergi jauh gitu, kalau kata lagu itu, ya tetap saja kita cinta Indonesia. Demikian Wahid.